Lihat, saya menemukan hidangan yang lezat. 3 bandit tak hanya membunuh suami Hani. Mereka tetap diberkati. Mereka adalah perampok yang membakar rumah kemanapun mereka pergi, membunuh orang, dan menjarah. Selesai makan dan minum. 3 perampok ini tidak hanya mencuri semua kuda, tetapi juga menyalakan api untuk membakar rumah musuh. Untungnya, Hani selamat. Tapi tidak berharap. Saat itu, Hani kehilangan segalanya. Melihat suaminya yang telah meninggal. Butuh waktu lama bagi Hani untuk menerima keterkejutan yang tiba-tiba ini. Dia menguburkan suaminya di pertanian. Lalu dia meninggalkan rumahnya yang dulu indah tanpa alas kaki. Melewati banyak kesulitan. Hani akhirnya tiba di sebuah peternakan yang ditinggalkan. Melihat api yang tidak terbakar. Hani menduga pencuri pasti lewat sini. Sementara dia sedih. Tiba-tiba seorang pria muncul. Keduanya saling memandang sejenak. Pria itu berjalan perlahan. Hani belum tenang. Saat ini, dengan pria manapun, dia merasakan kebencian. Pria itu semakin dekat. Hani semakin panik. Dia dengan cepat mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke pria itu. Dia memberi isyarat kepada pihak lain untuk tidak mendekatinya. Sekarang pria itu berkata, "Aku hanya ingin air." Tapi Hani tidak bisa mempercayai pria manapun saat ini. Pria bahkan tidak peduli dengan hal-hal ini. Kalau-kalau Hani tidak ingin dia mencuri senapan. Dia mengeluarkan semua peluru dari pistolnya. Apalagi dengan sopan mengembalikan pistol itu ke Hani. Tetapi ketika dia tidak mengambil tindakan pencegahan untuk berbalik, Hani tiba-tiba memukul lawannya dengan tongkat. Dia sangat tidak sabar untuk keluar dari tempat ini secepat mungkin. Ketika Hani menemukan mayat di atas kuda, dia menduga bahwa lawannya adalah seorang pemburu hadiah. Mungkin pria ini bisa membantunya menyelesaikan rencana balas dendamnya. Jadi Hani memutuskan untuk tinggal dan menonton pihak lain. Sebelum pria itu bangun, Hani memegang senjata lawan untuk berlatih tangan. Tapi dia tidak melakukan satu tembakan pun. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar 3 tembakan, setiap tembakan mengenai. Jadi itu ditembak oleh pria itu. Hani benar-benar mengagumi teknik ekstasi lawan. Tentu saja, kita hanya bisa berbicara saat kita berbicara. Pria bernama Luthor adalah pemburu hadiah dari selatan ke utara. Hani tiba-tiba melihat harapan. Dia pasti ingin belajar menembak dengannya. Tapi ditolak oleh Luthor. Terlepas dari tawaran Hani untuk menyetujui semua permintaannya. Tapi setelah beberapa saat hening, Luthor masih menganggap seorang gadis itu lemah. Tidak cocok untuk jalan ini. Jadi dia menolak Hani lagi. Gak. Semakin Hani tidak menyerah. Karena dia bisa merasakannya. Luthor adalah seorang pria baik. Lihatlah gadis malang di depannya ini. Luthor yang baik hati memberinya topi sapi dan sebotol air. Dan kemudian memutuskan untuk pergi. Saat berhenti untuk beristirahat, Hani segera membawakan air panas untuk menyenangkan Luthor. Tetapi pihak lain masih mengatakan kalimat acak itu. Gak. Sampai Hani terbangun dari mimpi buruk. Luthor baru tahu tentang masa lalu Hani yang tidak diketahui. Berapa banyak orang yang mereka miliki? 3 orang. Di mana suami Anda? Dibunuh oleh mereka. Pemburu hadiah tanpa sadar terlihat kedinginan. Tapi sebenarnya memiliki sisi lembut. Kemurahan hati Luthor. Jangan biarkan bandit melakukan hal-hal buruk. Dia memutuskan untuk mengajari Hani keberaniannya untuk membalas dendam. Setelah mendaki celah dan mengarungi sungai, mereka sampai di sebuah kota kecil. Dapat bonusnya. Hani menanyakan keberadaan para perampok dari kepolisian setempat. Dia ingat nama mereka bertiga dengan sangat baik. Luthor berbicara padanya lagi dengan menyesal. Bahwa 3 bersaudara ini meninggalkan kota minggu lalu. Tapi dia tidak bisa bertanya kemana mereka bertiga pergi. Ketika Hani pergi ke pub. Ketika dia secara tidak sengaja memanggil nama Luthor. Membuat suasana di sana menjadi sangat tegang. Karena Luthor adalah pemburu hadiah yang sangat terkenal.
Orang yang duduk berhadapan adalah penjahat yang melarikan diri dari sasarannya. Hanya beberapa menit. Luthor menerima hadiah sebesar $700. Tetapi polisi tidak menganggapnya serius. Dia pikir dia tidak bisa membuktikan bahwa orang itu adalah penjahat. Luthor sangat jelas bahwa pihak lain pasti terkait dengan penjahat buronan. Tahu kejahatan datang ke kota. Sudah sebulan dan mereka masih belum tahu. Setelah Luthor menyebut namanya, kepanikan musuh baru. Dia hanya bisa mengucapkan kata-kata yang sangat hormat. Dengan patuh mengambil hadiah dan memberikannya kepada Luthor. 3 perampok sedang melakukan hal-hal buruk sekarang. Mereka akan mencegat kiriman. Tetapi tidak menyangka musuh memiliki senjata lengkap, semakin agresif pertempurannya. Pada akhirnya 3 dari mereka sangat ketakutan dan melarikan diri. Mereka telah merampok 4 kali dalam setengah bulan terakhir dan belum menerima apapun. Terus seperti ini, mereka akan mati kelaparan. Friend benar-benar tidak tahan lagi, lapar dan dingin. Dia melampiaskan amarahnya pada 2 lainnya. Keduanya terus berdebat. Pada saat yang sama Luthor membawa Honey terus menuju Meksiko. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Temui teman yang sudah lama tidak bertemu. Setelah mengetahui tentang masa lalu Honey yang tragis, teman-teman Luthor juga bersimpati padanya. Dia menjamin dengan Luthor akan melakukan yang terbaik untuk membuat senjata aman yang cocok untuk penggunaan wanita. Keesokan harinya Luthor meminta Honey untuk mengangkat tangannya. Luruskan lengan Anda setinggi bahu. Lalu perlahan angkat tali dengan batu di atasnya. Dan kemudian terus menurunkannya. Wajah Honey penuh antisipasi. Dia pikir dia sedang bermain game. Sampai Luthor memberitahunya. Setelah itu, saya harus mengulanginya 100 kali setiap hari. Lalu perlahan ganti ke batu yang lebih besar. Honey baru tahu dia memulai hari pertama pelatihannya. Pada saat yang sama, Pandai Besi juga sedang meneliti cara membuat senjata yang baik. Honey gigih dan bekerja keras setiap hari. Batu yang dia gunakan juga semakin berat. Setelah mencoba berkali-kali, Pandai Besi itu akhirnya membuat pistol. Ini ringan tapi tidak goyah. Saat ini, 1 tamu tak diundang akan datang. Dapat dilihat dari ekspresi tenang lawan. Dia dan Luthor adalah tipe orang yang sama. Dia juga datang karena dia ingin Pandai Besi membuat senjata. Setelah lawan melihat Luthor dan Honey, ada sesuatu di matanya yang terlihat seperti dia bertemu seseorang yang dia kenal. Mungkin inilah chemistry antar hero. Setelah menyesuaikan pistol untuk Honey, mereka memulai latihan menembak pertama mereka. Pertama Luthor mengajar Honey. Ketika dia menarik pistolnya, dia harus mengubah kecepatan secara bertahap dari lambat menjadi cepat. Lengan kanan direntangkan sedikit lebih tinggi dari bahu. Mata kanan harus membentuk garis lurus dengan sasaran dan laras. Harus membuka kedua matanya. Lalu tarik pelatuk secara perlahan. Tapi tembakan pertama Honey terlalu dibelokkan. Setelah banyak latihan dia masih tidak bisa menangkap target. Luthor dengan sabar menjelaskan kepadanya prinsip ini. Dan bedanya saat pengambilan gambar pada siang atau malam hari. Satu hal sangat penting. Jika Anda terlalu dekat dengan target Anda, maka Anda akan melihat banyak hal. Anda akan melihatnya berkeringat, menjilat bibirnya, meliriknya. Ketika Anda melihatnya, dia juga bisa menembak Anda. Anda melihat setiap gerakannya. Tapi aku bahkan tidak melihatnya, aku hanya menatapnya. Di bawah bimbingan Luthor, kecepatan tembak Honey jauh lebih cepat. Keterampilan menembaknya juga meningkat. Hampir 100 hits. Lihat Luthor dan anak-anak bermain dengan gembira di atas pasir. Tidak terlihat seperti pemburu hadiah yang dingin. Hati Honey tiba-tiba terasa sedikit berdebar. Keduanya sering bertemu setiap hari. Membuat Honey merasakan rasa aman yang belum pernah ada sebelumnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengendalikan hatinya. Dia perlahan meraih tangan Luthor.
Setelah Fajar dengan selamat tinggal seorang teman, Luthor dan Hani memulai jalan balas dendam. 3 perampok melakukan segala macam hal buruk. Tidak hanya membunuh suami Hani, tetapi juga mempermalukannya. Bahkan membakar rumah Hani. Setelah beberapa bulan di bawah kepemimpinan pemburu bayaran Luthor, Hani benar-benar berubah sekarang. Dia bukan lagi gadis lemah seperti dulu. Tetapi mereka melewati banyak kota, tapi masih tidak bisa mendengar berita tentang para perampok. 3 perampok berkeliling melakukan hal-hal buruk sekarang. Dimanapun mereka datang, mereka melakukan hal-hal yang tidak etis. Sudah masuk daftar hitam. Luthor selalu memimpin Hani. Saya harap Anda berpikir dengan hati-hati dan kemudian melakukannya. Karena ini adalah jalan untuk pergi dan tidak pernah kembali. Apakah Anda menang atau kalah? Anda kalah. Kamu bukan orang yang sama lagi. Aku tak sabar untuk itu. Apa yang hilang darimu adalah gadis hidupmu. Tapi tidak peduli apa. Hani masih bertekad untuk membalas dendam. Hari itu ketika Luthor keluar dari hotel, tiba-tiba menemukan 3 wajah yang familiar. Luthor juga tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk Hani. Pihak lainnya adalah 3 pencuri yang dicari Hani. Tapi Luthor tidak langsung memberi tahu Hani. Yang dia tunggu kesempatan untuk menanganinya. Tidak pernah berpikir akan sangat sulit bagi mereka untuk menunggu sampai MS pergi sendirian. Ketika 2 kaki tangan keluar dari bar lagi. Lihatlah bagaimana penyembuhan Luthor kurang lebih. Air mata Hani yang patah hati. Luthor bilang, "Kuharap Hani tidak mempertaruhkan nyawanya untuk balas dendam, lalu meninggal dalam rasa sakit." Tapi Hani dengan keras kepala menolak untuk menyerah. Dia sangat bersemangat sehingga dia pergi kemana-mana mencari perampok itu. Dia akhirnya menemukan MS di sebuah hotel. Hani tidak mengambil kesempatan itu untuk menembak. Dia menunggu pihak lain selesai mempersiapkan. Keduanya menggunakan pertarungan cepat dan cepat untuk memutuskan hidup dan mati. Ayo syuting lagi, Hani. Ayo syuting. Karena itu, Hani mendapat bonus. Polisi yang baik hati mengingatkan Hani. 2 lainnya pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Tapi dari mata Hani yang mantap bisa melihat. Dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Tidak lama kemudian Hani pun membeli parfum. Kratos tiba-tiba muncul di luar jendela. Dia buru-buru berlari ke toko dan mengarahkan senapan ke Hani. Tapi Hani tidak takut. Dia bahkan menyebutkan cerita lama Kratos. Terus-menerus menghina diri sendiri. Hani masih sangat tenang. Saat lawan gelisah, Hani tiba-tiba berbalik dan menabrak musuh. Lalu dia melepaskan 1 tembakan lagi. Kemenangan yang menguntungkan. Meskipun Hani mendapat bonus, tetapi polisi tidak mengharapkan Hani melepaskan tembakan tanpa pandang bulu di kota. Untuk menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah, Hani bilang jangan khawatir. Karena ia sudah mengatakannya. Ia akan menunggu Friend di dalam penjara yang ditinggalkan. Kamu wanita yang kuat, Hani. Peribahasa mengatakan. Tidak ada wanita yang kuat, yang ada hanyalah pria yang lemah. Beberapa hari kemudian, tentu saja, Friend datang seperti yang dijanjikan. Tapi tidak melihat Hani. Dia naik ke atas untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Kini ia melihat sosok Hani. Fred dengan hati-hati mengikuti setelahnya. Ketika dia hendak pamer teknik lempar pisaunya yang luar biasa, tapi ditembak di tangan. Jadi pria yang dia temui pertama kali ada di tempat pandai besi. Selalu melindunginya secara diam-diam. Hani masih meletakkan pistolnya sekarang. Suara Luthor terdengar di telinganya lagi. Jika Anda terlalu dekat dengan lawan, maka Anda akan melihat banyak. Melihatnya berkeringat, menjilat bibirnya, meliriknya. Perhatikan tangan dan matanya.
Ingat kamu juga tujuannya. Dia mencari kesempatan untuk bertindak. Bersiaplah, Hani, bersiaplah. Tembak sekarang. Hani akhirnya membalas dendam. Tapi dari sana dia memasuki jalur menjadi pemburu hadiah, jalan ini tidak bisa kembali. Seperti yang dikatakan Luthor, apakah Anda kalah atau menang? Anda sebenarnya kalah. Karena dia bukan orang yang sama lagi. Mungkin yang hilang adalah nyawanya.